warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kepo, Common Entertainment Podcast. Give a knowledge to open your mind. Bersama saya Fatia Nur Akila. Halo Sobat Kepo, gimana nih kabarnya sekarang? Harus tetap semangat dong ya pastinya. Nah Sobat Kepo, kalian pernah gak sih dengar yang namanya zakat fitrah? Itu loh yang biasanya dibayar sama orang tua kita setiap kita bakal ngerayain Hari Raya Idul Fitri nih. Biasanya orang tua kita tuh pergi ke masjid atau ke Basnas buat membayar yang namanya zakat fitrah. Tapi teman-teman pernah nggak sih kepikiran apa sih zakat fitrah itu? Apalagi menurut hukum Islam, hukumnya gimana sih? Kenapa ya umat Islam itu wajib membayar setiap tahun? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang fikih zakat, infak, dan sedekah bersama narasumber kita Faris Rehan Mujibur Rahman. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap semangat dong ya, harus semangat. Nah, jadi nih kami mengundang Faris sebagai narasumber buat mengulas sedikit tentang fikih zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu apa sih Faris? Poin nih langsung Iya, intinya. biar. Jadi kalau mau dijelasin tuh sebenarnya panjang masalah zakat ini. Tapi kita singkat aja ya. Iya. Zakat itu kalau dari segi bahasa diambil dari bahasa Arab zakat. Yang artinya bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Kenapa sih zakat dinamain gitu? Soalnya zakat ini sebenarnya adalah proses penyucian dan pembersihan diri dari harta yang telah kita dapatkan. Kemudian kalau secara istilahnya nih ya, zakat itu adalah proses pengelolaan takaran harta seseorang atau badan hukum tertentu yang kita nanti sebut dengan mustahik atau muzaki. Kemudian harta-harta ini disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau kita sebut dengan mustahik. Kalau ditanya sih dasar hukum zakat ini apa, kita bisa kutip dari Al-Quran surah Al-Baqarah 110. Bunyinya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu usahakan atas dirimu maka tentu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Gitu. Oh, berarti ini berhubungan sama pembayaran gitu ya? Hampir sama nggak sih kayak pajak-pajak gitu atau ada perbedaannya gitu? Sebenarnya dua hal ini beda jauh sebenarnya, tapi kayak orang tuh hampir nyamai ratain gara-gara sama-sama bayar gitu ya. Jadi misalnya kita ambil nih pendapat dari satu syekh namanya Abdul Karim atau Atik. Beliau bilang gini, pajak itu adalah suatu bentuk keterpaksaan dari suatu sistem pemerintahan. Atau kita bisa bilang begini, pajak itu adalah suatu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Beda dengan zakat. Zakat itu lambang rasa kebersamaan dan rasa kemanusiaan kita sesama muslim. Jadi tujuannya juga erat banget dengan ukhuwah Islamiyah itu. Oh iya. Kalau kata Dewa Berharjo, zakat itu tidak bisa dimanfaatkan kegunaannya. Jadi misalnya kita udah bangunan tinggi gitu gara-gara zakat nih, nggak bisa tuh kita ngeklaim itu punya kita. Beda dengan pajak. Pajak itu adalah dana atau biaya yang kita bayar karena kita udah memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun negara gitu. Oh, jadi kita nikmatin juga fasilitasnya gitu. Bisa dibilang zakat itu kayak pemindahan kekayaan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu ini pasti dong ada sesuatu yang harus dipenuhin gitu, kayak syarat dan rukunnya. Kalau zakat itu pastinya punya syarat dan rukun tersendiri dong ya? Apa aja tuh? Kalau dibilang syaratnya itu dibagi dua. Yang pertama untuk si muzakinya. Muzakinya ini pertama wajib muslim. Kan nggak mungkin gitu ya orang-orang muslim tiba-tiba ngasih uang sekupok gitu terus dibagi-bagikan nih untuk kalian biar kalian tambah sejahtera gitu. Kan aneh gitu. Bertentangan. Yang kedua dia harus balik. Kemudian dia harus berakal. Kan aneh aja orang gila tiba-tiba ngasih 1 juta. Walaupun ada memang orang gila yang bawa duit banyak gitu tapi kan walaupun gitu nggak sah ini dihukum zakat gitu. Terus dia itu harus merdeka. Dan terakhir dia harus menguasai hartanya itu. Dari zakat-zakat kayak zakat uang koruptor kayak sebenarnya walaupun nilai investasi kayak 40,5 M, 1 triliun itu tuh nggak sah sama sekali. Meskipun semuanya dizakatkan atau disumbangkan. Karena bukan milik dia ya? Nah, karena bukan milik dia. Kemudian kalau hartanya sendiri, pertama hartanya itu harus milik si muzaki, penuh. Nggak boleh ada pesan-pesanannya, penuh milik si muzaki. Baik dari penguasaan pemanfaatannya maupun penguasaan hasil dari pemanfaatannya itu. Dan hartanya ini harus halal.
kayak saya bilang tadi, jadi harta mencuri, merampok, cuci uang segala macam itu nggak boleh dimasukin, nggak akan sah seberapa banyak pun kita zakatkan. Terus hartanya ini harus tumbuh, artinya sifat harta yang dizakatkan ini terus berkembang dari masa ke masa sehingga bisa terus memberikan manfaat dan berguna untuk si mustahik nanti. Kemudian harta ini harus melebihi kadar kehidupannya atau taraf kehidupannya. Jadi nih, kalau misalnya orang miskin tuh kan masih kesulitan gitu ya dalam memenuhi kebutuhannya. Iya. Dan mereka nih nggak wajib jadinya. Karena nggak melebihi gitu. Boro-boro bayar zakat, kehidupan sendiri susah gitu, Iya. pasti mereka bilang gitu. Ya. Kemudian dalam zakat sendiri tuh dalam syariat ada yang namanya nisab. Nisab ini kadar tertentu yang harus dicapai apabila harta ini kalau mau dizakatkan gitu. Terus ada batas waktunya, biasanya 1 tahun. Baik zakat fitrah atau zakat mal, namanya haul. Dan terakhir, zakat ini harus bebas dari lilitan hutang. Baik dari Allah Subhanahu wa taala, hutang kepada Allah ini kayak wasiat, nazar, itu hutang kepada Allah. Kemudian harus bebas dari hutang kepada sesama manusia itu. Jadi kalau nyicil masuk gitu ya? Ya nggak boleh. Karena gitu. jatuhnya masih hutang. Nah, selama ini kan yang kita tahu kan zakat itu cuma zakat fitrah ya. Ada nggak sih zakat selain zakat fitrah gitu? Kita tarik pengertian zakat fitrah dulu deh. Zakat fitrah ini kan wajib untuk setiap muslim dan muslimat gitu. Mau dari tua, muda, bayi, lansia, maupun sakratul maut besok atau baru lahir hari ini, wajib semua berzakat. Jadi nggak mandang gender dan usia gitu, zakat fitrah wajib semua. Terus beda dengan zakat mal. Sebenarnya sih di dalam nas Al-Quran itu tidak pernah ada ayat menyebutkan bahwa zakat itu ada jenis nama zakat mal. Tetapi ada ayat-ayat yang di dalam Al-Quran mengatakan bahwa di dalam harta-harta kita tuh ada hak orang-orang yang miskin dan memerlukan bantuan. Misalnya kita ambil dari Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 19. Bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi amwalihim haqqum lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka terdapat hak-hak bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi zakat mal ini sebenarnya zakat yang berkaitan dengan harta perseorangan atau badan hukum tertentu yang wajib membayar zakat. Terus zakat mal ini ada kadar tertentu pula yang tadi kita sebut nisab dan ada waktu tertentu pula yang tadi kita sebut haul. Berarti kadar sama waktu pembayaran antara zakat fitrah sama zakat mal itu beda ya? Beda. Nah, kalau misalnya kadar dari zakat fitrah dulu nih, berapa kalau kadar zakat fitrah? Umumnya sih zakat fitrah itu disebut 1 sa'. 1 sa' itu kalau kita konversikan sekitar 2,5 kg. Tapi kalau Imam Hanafi bilang 1 sa' ini bisa nilainya 3,8 kg. Untuk yang dizakatkan sendiri barang itu ada 5. Ada padi, maksudnya gandum, kurma, ada nanti akid namanya, itu sejenis keju, terus ada zahib, itu anggur, dan tepung terigu. Tapi kalau kata Imam Syafi'i sama Imam Malik, benda pokok yang 5 ini bisa diganti dengan benda pokok kita lah, mulai dari jagung, beras, sagu. Karena orang Indonesia sendiri jarang yang makan gandum, nggak sih? Iya, kebanyakan beras gitu. Berarti makanan pokok ya yang di zakat fitrah kan. Terus kata Imam Hanafi, tambahan Imam Hanafi bilang gini, biar lebih fleksibel, zakat itu bisa diubah dan kebentukannya. Jadi nggak harus bendanya nih, misalnya gandum 2,5 kg dikasih, terus harus dibagikan. Nggak harus. Bisa jadi duit yang setara dengan 2,5 kg. Kenapa gitu? Imam Hanafi bilang biar lebih fleksibel, baik dalam pemberiannya maupun penyebaran harta zakat ini nanti. Begitu. Kalau waktu-waktunya ini kapan aja nih? Kan kebanyakan orang tahu mungkin waktunya cuma pas akhir Ramadan doang gitu. Atau ada waktu-waktu lain? Itulah sebenarnya indah di Islam ya. Sampai hal-hal sekecil kayak waktu-waktu zakat ini dibahas gitu. Bahkan banyak sebenarnya, ada 5 waktu zakat fitrah itu. Kita mulai dari yang boleh nih. Zakat fitrah itu boleh, ubah hukumnya. Mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan sebelum terbenamnya matahari. Terus kalau misalnya udah terbenam matahari nih, hukumnya berubah menjadi wajib. Nah, kalau misalnya kita bayar zakat itu sebelum sholat id, setelah sholat subuh, hukumnya sunnah. Kita telat dikit aja, kita misalnya bayar sudah sholat id, hukumnya berubah lagi, makruh. Dan kalau misalnya masih leha-leha kita bayar zakat, nanti hukumnya berubah haram apabila telah tenggelam matahari pada tanggal 1 Syawal. Gitu ya. Padahal rentan waktunya itu nggak lama loh, nggak sampai seminggu-minggu, nggak sampai berhari-hari, cuma beda berjam berubah gitu hukumnya ya. Nah, bahkan ada yang sampai nggak sampai setengah hari gitu. Nah, kalau misalnya zakat fitrah rasa-rasanya udah cukup lah ya. Kita lanjut langsung ke zakat mal nih. Kalau zakat mal itu apa sih?
kayak yang udah singgung tadi sih. Zakat mal itu zakat yang berkaitan dengan seorang atau kekayaan seorang atau instansi tertentu dengan kadar dan jumlah tertentu serta waktu tertentu. Jenisnya sendiri itu ada 5, mulai dari emas dan perak, peternakan, pertanian, temuan, simpanan, sampai nanti ada namanya investasi, sampai zakat profesi bang. Zakat mal ini juga punya kadar tertentu juga ya, tersendiri juga ya. Nah, kalau misalnya nih ke salah satunya aja deh, misalnya emas dan perak lah ya, yang paling banyak mungkin dizakatkan sama orang-orang sekarang nih. Sebenarnya hisabnya itu banyak ya, tapi kita ringkas aja nih, biar cepat. Dan zakat mal untuk emas itu takarannya 200 dirham, 200 dinar. Kalau diemaskan 85 gram. Terus 2000 dirham. Kalau diperakkan itu sekitar 595 kg perak. Dan kalau kita misalnya punya cek, deposito, tabungan segala macamnya, ini sama ratakan dengan kadarnya 2,5% dari seluruh hartanya. Oh gitu. Nah, kan tadi kan ada yang memberikan zakat, pastinya ada dong yang menerima zakat ya. Dan itu pasti orang-orang tertentu nih. Nah, siapa aja sih yang berhak menerima zakat itu? Golongannya sendiri kalau kita ambil dari Al-Quran surah Taubah ayat 20, itu tuh ada 8 orang. Ada fakir, ada miskin, ada ibnu sabil, ada mu'alaf, ada fisabilillah. Terus ada lagi hamba saya dan orang lili utang. Nah, bedanya kita sering salah artikan nih fakir sama miskin. Ya, kan disatuin aja kan fakir Disatuin, miskin gitu. Padahal beda. Fakir ini orang-orang yang nggak punya mata pencarian dan dia kekurangan sama itu. Dengan orang miskin mereka punya, tapi mereka tuh masih kekurangan gitu. Oleh karena itu masih perlu untuk diberikan zakat. Oh iya Faris, selain zakat kan orang-orang juga pada tahu nih, infak dan sedekah. Itu tuh kan kadang orang ada yang nyamain, tapi sebenarnya mereka tuh pasti beda dong ya. Dan perbedaannya itu apa sih gitu? Sebenarnya sih kalau kita dengar-dengar gitu ya, infak, zakat, sedekah, mungkin pusing gitu. Sama bentuknya mirip, sama-sama ngasih duit, sama-sama ngasih harta segala macam. Padahal tau gak sih, tiga-tiganya ini beda loh. Kita mulai dari zakat ya sih. Zakat itu sifatnya wajib. Kalau nggak dipenuhi, rukun Islam kita kurang. Sama-sama kita ketahui zakat itu kan termasuk rukun Islam ya, terutama yang zakat fitrah. Terus bedanya dengan si infak ini statusnya sunnah. Terus infak itu tidak ditentukan waktunya, jadi boleh kita kasih kapan aja gitu. Tidak ditentukan batasannya, haulnya itu nggak ada. Bisa ketika 500, 1000, 10 juta, 1 miliar boleh. Berapa banyak pun boleh. Dan infak ini boleh dikasih sama siapa aja. Mulai dari tua, kaya, miskin, muda, orang sakit maut, sebagainya. Boleh ngasihnya. Kemudian bedanya satu lagi dengan sedekah. Sedekah ini sifatnya jauh lebih umum. Beda dengan infak tadi yang sifatnya lebih ke materi dan hanya materi sebetulnya. Sedekah ini lebih umum. Misalnya kayak senyuman, itu kan masuk sedekah ya. Kayak ada hadisnya gitu. Terus ada pula ilmu, tenaga, segala macamnya lah. Jadi dari hukumnya aja beda. Mulai dari zakat itu kan wajib, infak sedekah itu sunnah. Kemudian mereka tuh beda, mulai dari sedekah itu sedekah itu lebih umum daripada infak. Itu. Nah, teman-teman, dari penjelasan Faris tadi, kita sudah udah tahu dong ya perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Karena zakat, infak dan sedekah itu merupakan 3 hal yang berbeda. Entah itu tuh dari definisinya, syaratnya ataupun rukunnya. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Faris dan Mujibur Rahman. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Dan bagi Sobat Kepo, jangan lupa ya, harus diamalkan dan diambil pelajarannya. Baik, cukup sekian episode kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.